منهم تاريم الغنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, alhamdulillah. Ini bentuk tawadhu daripada beliau. Ya, saya berbicara di sini seakan-akan menggarami air laut. Ya, jujur beliau guru saya, tapi tawadhunya beliau luar biasa. Ala kulli hal, di sini imtithal amr khair min sulukil adab. Ya, diperintah melakukan perintah itu lebih afdal daripada kita beradab. Maka insyaallah hadirnya kita di tempat yang penuh barakah ini, kita duduk di sini, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha. La'allaka an tusiba syai'an nafhah min nafahatillahi subhanahu wa ta'ala fala tashgawna ba'daha abada," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi. Yang mana intinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pemberian di dalam setahun ini, ya, yang dibagikan di salah satu hari daripada setahun ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari daripada pemberian tersebut. Siapa tahu ketika kita mendapatkan pemberian tersebut, maka insya Allah kita tidak akan celaka selamanya. Maka guru saya Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat wal afiyah. Beliau mengatakan, tahsulu nafha min nafahatillahi subhanahu wa ta'ala bi thalathati asya. Kita bisa mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut caranya dengan 3 cara. Yang pertama, bihuduri majalisil ilm atau majalisil dzikir. Kita hadir majlis dzikir, kita hadir majlis ilmu, itu salah satu bentuk kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan nafha daripada nafahatillah subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu ketika kita datang di majlis ini, walaupun kita tertidur misal, tapi Masya Allah tadi meriah luar biasa. Ya, kalaupun kita tertidur, kita keluar dari sini minimal ampunan dosa yang kita dapat. Ya, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan di dalam kitab Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shihabuddin. Beliau menukil kisah daripada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini beliau punya satu murid yang mulazim, yang selalu hadir pengajiannya, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka pernah suatu saat murid tersebut selama beberapa hari tidak hadir pengajian daripada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Setelah beberapa hari murid tadi datang. Ketika datang ditanya oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, "Ya tilmidhi, wahai muridku, kemana saja engkau? Beberapa hari ini kau gak pernah hadir pengajianku." Kata si murid tadi, "Na'am ya Habib, saya ini sibuk membantu teman saya. Ada teman saya itu murbi. Murbi itu orang yang berhubungan dengan riba, rentenir dan lain sebagainya lah istilahnya. Maka orang tersebut taubat ya Habib dan meminta tolong kepadaku untuk membantu, ya, untuk mengembalikan hak daripada uang-uang kepada orang yang telah dizaliminya." Subhanallah, maka dalam selama 3 hari ini saya membantunya mengembalikan semua barang-barang tadi. Sampai selesai barang semua dikembalikan, orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka apa jawab Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar? Inti ketahui bahwasannya taubatnya dia itu dikarenakan pernah suatu saat dia pengen nagih rentenir di majelis kita. Datang dari luar, ya, ada yang hutang ke dia, hadir di pengajiannya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Subhanallah, ketika turunnya rahmat, dia mendapatkan cipratan daripada rahmat tersebut. Dengan rahmat tadi, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala merubah menjadi apa? Menjadi sebab husnul khotimahnya dia. Maka ketika kita hadir di majelis semacam ini luar biasa. Tadi kita mendengarkan ilmu, kita berzikir, membaca suratul Waqi'ah dan lain sebagainya. Ini termasuk salah satu daripada cara kita untuk mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Habib Zain beliau mengatakan bi qiraatil awradil waridah,
dengan membaca wirid-wirid yang telah diriwayatkan baik dalam Al-Quran, hadis Nabi atau daripada para as-salafun shalihin. Tadi bacaan suratul Waqiah itu termasuk amal salaf Bani Alawi, ya dibaca setelah asar walaupun sampai maghrib ba'dal isya, intinya membaca suratul Waqiah, membaca wurdul latif, membaca rotibul haddad, membaca rotibul atos. Itu semua wirid-wirid tersebut kalau kita istiqomah, kita baca, insya Allah kita mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau cuma mengumpulkan daripada wirid-wirid tersebut. Padahal hakikatnya apa? Wirid tersebut adalah anjuran daripada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga yang paling penting ini apa? Biizalatil mawani', dengan menghilangkan segala sesuatu penghalang yang menghalangi kita untuk mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Uququl walidain. Ya, kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya, kita qati'ur rahim. Bahkan dikatakan qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahmi itu meninggalnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun meninggalnya di dalam Ka'bah. Ya, di dalam Ka'bah dilaknat, apalagi di luar Ka'bah, apalagi di luar Makkah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Pak, usahakan kita hadir majlis dimanapun, usahakan apa? Jangan sampai kita uququl walidain. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan saling bermusuhan. Intinya apa? Hilangkan semua mawani. Insya Allah dengan 3 sebab tadi pastinya kita akan mendapatkan apa? Nafha min nafahatillah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah dengan itu semua kita termasuk bukan orang-orang yang celaka selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita hadirnya, saya hadir di sini pengen tabarruk kepada beliau. Jujur saya pengen, tadi saya ngomong sama Habib Ahmad ana tanya Al-Habib Alwi bin Mustafa jadwalnya kapan? Hari Ahad malam. Oh, bismillah, berangkat sudah. Ya, insyaallah hadirnya kita di sini ya sama-sama kita niatkan, ya kita niat hadir di sini, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.